Yang tadi bisa mengendalikan emosi siapa? Antara lain rasio. Maka akal rasio harus kuat. Maka kalian harus pinter kan itu. Untuk bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya akal agar kuat bisa mengendalikan emosi? Antara lain katanya Mencius, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak hasrat yang tidak penting. Jadi kalau keinginanmu sangat banyak, ambisimu macam-macam dan tentang banyak hal yang tidak penting, maka akalmu akan lemah karena dia capek. Kebingungan mikir yang tidak penting-penting. Sehingga begitu sampai harus ngurusi yang penting, emosimu, dia kehabisan energi sudah. Kita kan sering lebih sibuk mengurusi yang di luar diri. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada teman posting tentang apa gitu. Terus kita marah-marah. Terus kita balas postingan lagi. Terus rame. Kita jarang melihat ke dalam. Akalmu itu energinya terbatas. Coba emosinya diopeni. Dirimu sendiri coba diopeni. Kalau dia sudah terlalu sibuk di luar, emosimu mungkin bisa tidak terkendali. Maka padahal yang bisa mengendalikan emosi itu antara lain rasiomu, akalmu. Kalau akalmu sudah capek, diajak tafakur sudah lelah, emosimu akan susah dikendalikan. Emosi itu kan orang itu tadi kan cari enak, cari nyaman, memenuhi ambisi. Ini kan emosi semua. Jadi dua hal ini, kemampuan rasional dan kodrat emosional harus imbang. Kamu sering emosi, atau malah kamu sering emosi ke orang lain. Pas keinginan kita nggak terwujud, kita tuh sering banget nggak gunain akal buat nahan emosi kita. Padahal kalau kita pakai akal dan hati, mungkin aja kita nggak bakal gampang emosi. Ya, karena kecenderungan hati tuh nentuin orientasi di hidup kita. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video ngaji filsafat Mengzi Mencius edisi belajar sampai ke negeri Cina bersama Dr. Fahrudin Faiz. Jadi tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kamu. Jadi dalam Mencius, hati itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan, yang kedua fungsi menalar. Jadi yang pertama hati yang merasakan, yang kedua hati yang reflektif. Kalau yang kepekaan ini bisa dipahami mudah bahwa kalian harus peka terhadap situasi jiwamu dan situasi sekelilingmu. Kalau ada orang sengsara, ada orang sakit, ada orang kesulitan, kamu peka. Hatimu bisa menangkap. Sering saya bilang, kalau di bahasa kita kan pakai istilah nurani. Jadi kadang-kadang orang menyebut, kalau tetangganya susah, kamu cuek saja, terus kan orang bilang, hatimu di mana? Nuranimu di mana? Itu berarti apa? Kepekaanmu di mana sebagai manusia? Jadi fungsi kepekaan. Yang kedua, hati yang menalar. Ini fungsi reflektif. Jangan lupa, hati juga bisa dipakai sebagai alat untuk menangkap pengetahuan. Hati kadang-kadang lebih kunci. Kalau di Imam Ghazali kan justru pengambil keputusan, penentu itu ada di hati, ada di kolab. Manusia itu banyak disetir oleh rasa suka dan tidak suka. Itu adanya di hati. Kita itu biasanya lebih banyak, kalau akal kita itu mendukung hati. Mendukung itu kalau kita sudah memutuskan A, baru akal ini kerja untuk mencari argumen bahwa A inilah yang baik dan benar. Jadi hatinya cenderung dulu. Karena sudah terlanjur suka misalnya sama ngaji ini, kadang-kadang ya ada jeleknya, ada kelirunya, tapi kamu bela mati-matian. Kenapa begitu? Hatimu sudah nyantol dulu. Jadi kuncinya ada di hati. Maka cerdaskanlah hatimu. Karena hati juga punya fungsi reflektif. Jadi kecenderungan hatimu itu menentukan orientasi hidupmu. Kalau di Imam Ghazali, hati itu rajanya. Kalau akal kan hanya panglima perang. Panglima perang itu dia
Yang paling kuat untuk mendukung keputusannya raja. Rajanya tetap hati. Atau kalau bahasa Tiongkoknya sin. Jadi hati kita punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan. Ini untuk menenggang yang lain. Kemudian yang kedua fungsi refleksi. Nanti ada bedanya antara refleksi menggunakan akal atau menggunakan hati. Sering saya contohkan refleksi akal sama hati itu misalnya gini loh. Kalau ada temanmu tadi yang saya contohkan akhir bulan, duitnya sudah habis. Terus pinjam uang padamu. Itu kalau kamu pikir secara rasional, mungkin kamu akan memutuskan ndak usah diutangi saja. Kenapa? Wong aku juga belum kerja, dia belum kerja. Sama-sama masih dikasih orang tua masing-masing. Salahnya sendiri dia boros. Aku ndak boros, jadi duitku masih ada, duitnya dia sudah habis. Dia juga bukan saudaraku, bukan apa-apaku, ngapain? Secara rasional kamu ndak ngutangi dia, ngutangi ya kayak enak. Ndak memberi utang dia. Itu sah secara rasional. Tapi begitu kamu pakai hati, mungkin kesimpulannya jadi berubah. Kasihan ya, uangku masih ada. Sebagian saya pinjamkan ke dia juga kan bisa, ndak apa-apa. Saya membayangkan kalau aku di posisinya sudah akhir bulan kayak gini, terus ndak punya duit, mau ngangkring aja ndak cukup. Kemudian pacarnya ngajak minta ditraktir terus, wah aku bingung luar biasa itu kan. Terus kamu, wah kasihan kalau gitu dikasih hutang aja deh. Loh, itu yang membaca apa? Hati nurani. Kadang-kadang ada pengumuman di pinggir jalan itu, tolong jangan memberi uang anak-anak kecil apa peminta-minta pinggir jalan. Rasionalnya kalau ada orang minta pinggir jalan, kamu jangan ngasih. Pertimbangan rasionalnya begitu. Tapi kadang-kadang kan memang ada yang sangat kasihan. Meskipun itu kadang-kadang juga dibikin-bikin. Tapi kan ketika kamu membacanya pakai nurani, mungkin, alah biar aja, dikasih aja berapa sih? Ngasihnya paling ya kita kasih 1.000, 2.000 dia sudah senang. Yang penting dia bahagia meskipun sedikit. Nah, itu nurani yang membaca seperti itu. Tapi kalau pakai akal, jangan dikasih. Nanti dia jadi manja loh, tidak mau kerja. Padahal duit ini kan juga hasil kita kerja. Ngapain dikasih-kasih? Nah, itu rasio. Jadi maka hatimu juga harus hati yang menalar, memutuskan. Punya kemampuan ini. Tidak cuma sekedar kepekaan. Jadi dia juga peka dan mampu menalar. Jadi alatnya manusia tadi, jadi manusia itu baik, karakternya 4 dan 5 tadi, alat utamanya hati. Itu filsafatnya Mencius. Terus. Nah, kalau dibagi dua, kita kan sering menganggap manusia itu dualitas. Ini melanjutkan tadi. Ada dimensi mental kita itu ada dua sisi. Yang pertama emosi, yang kedua rasio. Ini tentang kodratnya, lanjutannya. Tadi kan ada hati sudah, terus manusia itu katanya Mencius punya dua dimensi batin. Yang pertama emosional, yang kedua rasional. Yang pertama, kalau rasio kita kuat, maka rasio bisa mengendalikan emosi. Rumus kedua, kalau emosi kita kuat, maka emosi akan menyetir rasio. Rumus ketiga, hati-hati, emosi ini harus dikendalikan. Karena kalau dia tidak terkendali, lahirnya bukan hal-hal yang moral, tapi hal-hal yang amoral. Yang tadi bisa mengendalikan emosi siapa? Antara lain rasio. Maka akal rasio harus kuat. Maka kalian harus pinter kan itu. Untuk bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya akal agar kuat bisa mengendalikan emosi? Antara lain katanya Mencius,
Jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak hasrat yang tidak penting. Jadi kalau keinginanmu sangat banyak, ambisimu macam-macam dan tentang banyak hal yang tidak penting, maka akalmu akan lemah karena dia capek. Kebingungan mikir yang tidak penting-penting. Sehingga begitu sampai harus ngurusi yang penting, emosimu, dia kehabisan energi sudah. Kita kan sering lebih sibuk mengurusi yang di luar diri. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada teman posting tentang apa gitu. Terus kita marah-marah. Terus kita balas postingan lagi. Terus rame. Kita jarang melihat ke dalam. Akalmu itu energinya terbatas. Coba emosinya diopeni. Dirimu sendiri coba diopeni. Kalau dia sudah terlalu sibuk di luar, emosimu mungkin bisa tidak terkendali. Maka padahal yang bisa mengendalikan emosi itu antara lain rasiomu, akalmu. Kalau akalmu sudah capek, diajak tafakur sudah lelah, ya emosimu akan susah dikendalikan. Emosi itu kan orang itu tadi kan cari enak, cari nyaman, memenuhi ambisi. Ini kan emosi semua. Jadi dua hal ini, kemampuan rasional dan kodrat emosional harus imbang. Yo emosi jangan dimatikan. Kalau gitu daripada saya susah karena emosi, saya matikan aja Pak emosinya. Saya tidak perlu makan lagi, tidak perlu berhasrat minum lagi, tidak usah kawin, tidak usah terlibat dengan dunia, tidak begitu. Kalau kamu matikan emosi, lari dari dunia, ya sama aja. Kamu sedang menyingkirkan satu masalah tapi mendatangkan masalah baru yang lebih besar. Emosi, hasrat, keinginan, wujudkan, kembangkan sewajarnya saja dan kendalikan secara rasional. Kalian punya cita-cita, ya tidak apa-apa. Tapi kendalikan secara rasional. Punya ambisi, oke, tapi kendalikan secara rasional. Karena kalau tidak, dia akan justru merusakmu. Saya punya cita-cita, Pak. Gimana caranya? Indonesia ini besok pagi sudah selesai semua masalahnya. Ayo. Kamu bunuh diri itu, sak pinter-pintermu nggak nyampe. Wes cita-cita sejauh jangkauanmu saja lah. Jadi batasi keinginan, batasi hasratmu, jangan diumbar tanpa kendali, nanti menyusahkanmu sendiri. Pokoknya saya tidak mau nikah, kecuali calon saya besok cantiknya kayak artis ini. Bunuh diri kamu. Jadi bisa jadi jomblo seumur hidup. Kalau ya pokoknya bikin target, pancang keinginan, cuma dikendalikan secara rasional. Nah untuk bisa ini berarti apa? Akalmu harus kuat. Akalmu kuat kalau dia tidak terlalu sibuk dengan banyak hal lain yang tidak penting. Jadi kadang-kadang yang menyibukkan kita itu hal-hal yang tidak penting-penting. Sehingga begitu waktunya hal yang penting, kita kehilangan daya, kehilangan energi. Jadi hematlah energi. Itu pesannya PLN kan juga begitu. Jadi simpan untuk yang penting-penting. Gitu loh. Kalau kamu tidak hemat energi, kamu pegang HP, terus WA-an, Facebookan. Begitu ada telepon penting, bateraimu habis. Tidak bisa diangkat sudah. Jadi hematlah energimu, atur hasrat keinginanmu sehingga emosimu bisa terkontrol. Disitulah nanti kamu temukan kebahagiaan. Oke, terus. Dari mana adanya kejahatan? Tadi kan manusia itu baik-baik semua, isinya mulia-mulia, utama-utama. Tapi kok banyak kejahatan? Banyak bunuh-bunuhan. Banyak kezoliman-kezoliman. Ini analisisnya Mencius. Yang pertama, kejahatan itu terjadi karena pengaruh lingkungan. Kayak tadi ya ceritanya Mencius itu. Kalau kamu hidupnya di kuburan, ya mentalmu terbentuk sebagai mental orang yang meratap-ratap, orang yang putus asa, orang yang sedih. Tapi kalau lingkunganmu pasar, ya kamu mentalmu mental pedagang, cari untung, tidak mau dirugikan.
bila perlu memanipulasi dan sebagainya. Jadi lingkungan menentukan. Kenapa kok kamu rasanya jahat itu biasa? Coba dicek sekelilingmu, jangan-jangan lingkunganmu mendukung itu. Dulu saya sekolah itu tidak berani loh Pak nyontek. Lah kok sekarang berani? Lah teman-teman nyontek semua aman-aman aja. Nanti nilaiku paling jelek karena nggak nyontek. Yang lain nyontek kok. Ya sudah. Lingkungan menentukan. Dulu itu Pak, saya rajin sekali tahajud, puasa Senin Kemis. Lah kok sekarang enggak ya Pak? Coba cek lingkunganmu. Jadi jangan-jangan lingkunganmu memang tidak mendukungmu untuk jadi rajin tahajud. Wong ya tiap malam kamu diajak gitaran, ngerokok, ngopi sampai jam berapa gitu. Jadi lingkungan menentukan, termasuk yang jahat-jahat. Kenapa sekarang kok kamu fasih misuh? Silahkan kamu cek pergaulanmu yang kamu ikuti di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang berhubungan dengan pisuan. Makanya kamu sekarang fasih misuh. Ya, jadi lingkungan. Yang pertama, jadi kalau ada yang tanya, oh ada kejahatan manusia itu baik Pak. Yang pertama lingkungan. Yang kedua karena penyangkalan terhadap kodrat. Kayak tadi loh. Kamu sebenarnya merasa tidak enak bohong, tapi kamu sangkal dirimu. Biarlah, wong yang lain juga bohong kok. Akhirnya apa? Kodratmu tersingkirkan. Bahkan sampai di titik ada orang yang mungkin putus asa dengan dirinya. Semua kodratnya dia tabrak. Memandang dirinya negatif. Ah sudahlah Pak, saya ini orangnya hina kok Pak. Saya ini orangnya sudahlah. Tidak perlu aturan-aturan yang mulia-mulia. Aku ini wis rusak mau apa? Ada orang gini. Itu namanya penyangkalan. Yalah Pak, itu yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu jatahnya mereka. Kalau saya ini sing preman-preman, sing anu itu lah Pak. Tidak usah yang mulia-mulia. Ini namanya penyangkalan. Jadi ada orang yang menyangkal, ada orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi melihat hidup ini negatif, melihat dirinya negatif itu penyangkalan. Saya ini orang apa sih Pak? Tidak sama dengan teman-teman. Ya kalau teman-teman anak baik-baik, kalau saya ini anak rusak Pak. Kan ada yang begitu. Ini namanya penyangkalan. Dari situ bisa melahirkan kejahatan. Hati-hati. Karena kenapa kok bisa melahirkan kejahatan Pak? Karena kita sedang melawan kodrat kebaikannya manusia. Karena yang dilawan yang baik, ya hasilnya biasanya tidak baik. Kemudian yang ketiga, karena kurang refleksi diri. Kejahatan itu lahir karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Kalau kamu ngerti siapa dirimu, kalau kamu bisa refleksi, oh aku ini hakikatnya baik, mungkin kamu tidak melakukan kejahatan. Kamu salah identifikasi. Ada teori yang terkenal dari Konfusius. Konfusius ini sekitar 1 abad sebelum Mencius. Sama-sama Konfusianisme. Kebijaksanaan itu sumbernya 3. Yang pertama mudah, yang kedua mulia, yang ketiga sakit. Yang mudah apa? Bijaksana itu paling mudah apa? Niru. Mungkin kamu refleksi diri sendiri susah. Ada cara paling gampang, tirulah orang yang baik. Lebih mudah. Pak, saya berpikir sendiri, membaca diri saya kok susah ya Pak, untuk melahirkan kebaikan. Ada cara lebih gampang. Apa? Tiru saja. Kalau kamu lihat orang soleh, orang baik, orang mulia, tiru saja perilakunya, perbuatannya. Otomatis kamu sudah nemu kebijaksanaan. Ada cara yang mulia. Cara yang mulia itu yang utama. Ya ini tadi, refleksi diri. Kemampuan kita untuk muhasabah, untuk berpikir, untuk tafakur, memahami diri kita. Ini mulia. Untuk menemukan, oh aku itu hakikatnya baik. Seharusnya melakukan yang baik-baik. Ada cara yang menyakitkan. Yang ketiga apa? Pengalaman. Jadi kalian harus mengalami dulu baru mendapat hikmahnya. Ini biasanya sering menyakitkan.
Misalnya kalian harus ngalami DO dulu baru, oh iya ya berarti harus rajin aku ini. Nah itu sakit. Kamu baru ketemu rahasianya harus rajin. Kalau coba kemarin kamu niru saja temanmu yang bagus, yang baik sudah selesai. Tapi kamu nunggu sakit dulu. Nah, nunggu diputus dulu baru kamu sadar. Oh iya ya selama ini kenapa aku itu kok tidak serius. Misalnya. Sekarang diputus. Besok aku serius lah misalnya. Tapi sudah telat dong, sudah diputus. Tapi kamu dapat pelajaran. Makanya yang ketiga ini pengalaman ini menyakitkan. Harus ngalami dulu. Ngalami hancur-hancuran dulu baru sadar. Iya ya, kita ini mungkin diadu domba oleh orang lain. Ya telat. Tapi ya dapat pelajaran. Tapi ya sakit. Yang nomor 3 ini menyakitkan. Lebih ngeri lagi ada orang yang sudah sakit tapi tidak ngambil pelajaran. Atau tidak bisa ngambil pelajaran. Itu lebih tragis lagi sudah. Ya kan? Dan itu sering terjadi. Sehingga tragedinya bolak-balik terjadi. Harusnya kalau sudah sakit itu ya ada pelajaran yang diambil. Tapi ya manusia itu kan gitu, keras kepala. Oke. Al-Quran sudah banyak bilang itu, keras kepalanya manusia. Ngeyelnya luar biasa. Sudah dikasih pelajaran bolak-balik, dari pelajaran yang lembut sampai pelajaran yang keras, tapi manusianya tidak mau ngambil pelajaran. Nah, dari situlah nanti muncul kejahatan-kejahatan. Jadi, dasarnya filosofinya Mencius itu tentang hakikat kebaikannya manusia. Kalau ada yang tidak baik itu penyelewengan. Oke, terus setelah ini kita membicarakan tentang filsafat politiknya, karena memang inti gagasannya beliau banyak di bidang politik. Mencius ini dikenal suka menasehati raja-raja. Jadi nasihatnya untuk para raja. Kita mulai. Kalau menurut Mencius ada 2 jenis pemerintahan. Yang pertama lewat jalan pemilihan, yang kedua lewat jalan kekerasan. Ya alhamdulillah kalau kita kan zaman ini sudah tidak ada lagi yang lewat jalan kekerasan fisik. Mungkin kalau kekerasan verbal, kekerasan kata-kata, kekerasan pikiran mungkin iya. Tapi yang fisik tidak ada. Kalau zaman dulu, zamannya Mencius, ya yang namanya ganti dinasti, ganti rezim, ganti raja, itu kan sering berdarah-darah. Tidak peduli rakyatnya setuju apa enggak, pokoknya siapa yang bisa menjatuhkan pemerintah sekarang dialah raja. Zaman dulu ada. Makanya Mencius mengklasifikasi pemerintahan itu ada 2. Yang pertama adalah yang pro rakyat, karena dia dipilih oleh rakyat. Kedua, pemerintahan yang keras. Yang pertama yang memposisikan rakyat sebagai subjek, yang kedua memposisikan rakyat sebagai objek. Yang pertama memikirkan kepentingan rakyat, yang kedua mengurusi kepentingannya sendiri. Nah, itu bedanya 2 jenis pemerintahan. Nah, Mencius ini memang sering menasehati raja-raja, tapi banyak tidak disukai para raja. Kenapa? Karena Mencius selalu mendahulukan rakyat. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin Mencius ini kayak pujangga. Cuma pujangga yang nasihat-nasihatnya tidak untuk keraton, tidak untuk pemerintah. Tapi yang dibela rakyat. Ini kan kayak demokrasi, pemerintahan untuk rakyat. Tapi ide demokrasi yang 4 abad sebelum Masehi. Makanya kalau hari ini kita baca itu kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita sambungkan dengan tahunnya, ini luar biasa. Jauh sebelum Masehi. Jadi yang paling penting di satu negara katanya Mencius apa? Rakyat. Bukan penguasa, bukan pemerintah. Pemerintah penguasa itu kan tugasnya mengelola kehidupan bersama. Mereka petugas sebenarnya. Kewajibannya apa? Kesejahteraan rakyatnya.
tugasnya dua. Membuat masyarakatnya sejahtera secara fisik, berarti ekonomi. Yang kedua, masyarakat sejahtera secara rohani, berarti apa? Moralitas. Cuma dua ini sebenarnya tugasnya pemerintah. Makmur secara materi dan makmur secara rohani. Makmur secara materi berarti sejahtera ekonomi, makmur secara rohani berarti masyarakat yang bermoral, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tugasnya cuma ini. Nah, katanya Mencius, iya sih benar, raja itu amanat dari langit. Kalau bahasa Jawa, yang jadi raja itu hanya orang yang dapat pulung. Tapi kapan amanat dari langit ini lepas? Ketika seorang raja mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Saat itu juga pulungnya lepas. Jadi mandat dari langitnya hilang. Jadi kalau untuk siapa yang dapat pulung itu ya dia yang jadi raja. Dia dapat mandat dari langit berarti. Tapi begitu dia cuek sama rakyat, tidak memperhatikan kesejahteraannya rakyat, berarti itu tanda-tanda dia sudah kehilangan mandat dari langit. Kalau pakai bahasa Tiongkok kan biasanya pakai istilah Tian. Tian itu langit. Kalau di kita, langit itu analogi untuk Tuhan. Makanya ada kalimat yang sangat terkenal dari Mencius, langit melihat seperti rakyat melihat. Langit mendengar seperti rakyat mendengar. Ini kalimat ini jauh sebelum Durkheim menyatakan bahwa suara rakyat suara Tuhan. Jadi langit melihat sebagaimana rakyat melihat, langit mendengar sebagaimana rakyat mendengar. Jadi kuncinya ada di rakyat. Jadi bukan di pemerintah. Pemerintah, penguasa itu hanya dapat mandat untuk ngurusi rakyat, mensejahterakan rakyat. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Paling dasar yang harus dilakukan seorang penguasa pemerintah adalah lakukan semua usaha atas dasar jen itu kemanusiaan. Jadi pertama-tama pilihlah penguasa yang punya karakter kemanusiaan. Kemanusiaan yang gimana sih Pak? Yang kita sebut di depan tadi. Yang berpegang pada cinta kasih, pada kebenaran, pada kesusilaan, dapat dipercaya. Cari pemimpin yang punya 5 kualitas tadi. Yang mereka nanti akan memimpin dengan dasar ini. Dengan dasar kemanusiaan. Bukan karena disetir orang lain, bukan karena target-target emosional, tapi dasarnya cuma kemanusiaan. Jadi pemimpin yang kemanusiaannya hidup. Dan dia juga mampu menghidupkan kemanusiaan rakyatnya. Jadi kalau milih pemimpin, carilah yang manusia. Ya, kalau ada yang tanya itu ya. Jadi manusia yang manusia. Dengan ciri 5 tadi. Oke, nanti kalau kalian baca The Book of Mencius itu 70% tentang pemerintahan. Ada ekonomi, ada pendidikan, macam-macam yang dasarnya kemanusiaan ini. Termasuk prinsip-prinsip pengelolaan negara. Ini kalau hari ini mungkin kita menyebutnya demokrasi. Yang pertama, semua orang setara dalam hak-hak sosial politiknya. Membangun negara yang kedua, prioritasnya 3 kalau diurut ya. Yang pertama rakyat, yang kedua undang-undang, baru yang ketiga penguasanya, pemerintahannya. Jadi kalau merancang target tujuan, pertama tariklah yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Baru yang sesuai dengan undang-undang. Kok ada dibutuhkan oleh rakyat tapi tidak cocok sama undang-undang. Undang-undangnya diganti tidak apa-apa. Karena undang-undang ini prioritas kedua. Baru kalau sudah cocok dengan rakyat, cocok dengan undang-undang, baru melihat kepentingan pemerintahnya.
Jadi kepentingan rakyat dulu, kesesuaian dengan Undang-Undang nomor 2, terus kebutuhan penguasa nomor 3. Jadi rankingnya tidak bisa dibalik. Jadi tidak mati hidup demi undang-undang, tapi mati hidup yang pertama rakyat, karena adanya negara itu untuk kepentingan rakyatnya. Terus ada lagi di Book of Mencius itu mengangkat pegawai atau memberhentikan atau memberi hukuman atau memberi gerasi macam-macam, ya jangan cuma pendapatnya pegawai, tapi juga coba cek suara rakyatnya gimana. Kemudian yang keempat, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Raja harus mau berbagi kesenangan dengan rakyat. Jangan senang sendiri. Pemimpin harus mendahulukan kesenangan rakyatnya. Kemudian hubungan penguasa dengan rakyat itu harus timbal balik. Kemudian ada hak menentang penguasa yang tidak adil. Jadi menentang penguasa itu hakmu. Kalau dia tidak adil, zalim dan menyengsarakan rakyat. Oke, maka cirinya pemerintahan yang baik itu mengemban amanah rakyat, memperhitungkan suara rakyat, dan yang ketiga, selaras dengan kodrat kebaikan kemanusiaan tadi. Cari pemimpin yang bisa mewujudkan ini. Ini di teori-teori politik yang baru, komponen-komponen ini pasti ada. Sehingga beliau menasihati. Jadi ada nasihat, kok berat Pak melaksanakannya. Misalnya kalau ada komentar begitu. Ada yang komplain juga pada Mencius. Susah loh mengatur negara, mengutamakan rakyat seperti di depan tadi. Katanya Mencius, enggak, sebenarnya mudah kok. Asal pemimpinnya mau, itu bisa pasti. Terus seorang raja dari Swan, dari negara kitanya, apa sih bedanya antara usaha yang kurang dan tidak mampu? Ini tentang ngurus negara. Kan banyak penguasa yang bilang, oh ini di luar kuasa kita. Loh itu di luar kuasa apa tidak mau usaha? Apa sih bedanya usaha yang kurang dan tidak mampu? Jawabannya Mencius, jika orang memintamu mengangkat gunung Tai dengan tangan kanan dan meloncati laut utara, terus kamu bilang saya tidak mampu, itu memang kamu tidak mampu. Tapi kalau engkau ada orang memintamu untuk mematahkan ranting pohon, terus kamu bilang saya tidak mampu, itu bukan tidak mampu, tapi kamu malas berusaha. Usahamu kurang. Memerintah negara itu tidak sulit seperti membawa gunung dengan tangan dan meloncati laut utara. Tidak sulit kok mewujudkan yang tadi, membela kepentingan rakyat. Itu semudah mematahkan ranting pohon. Lebih sulit anak-anak yang pacaran itu gunung ke seberangi lautan macam. Itu lebih berat, lebih mudah itu. Jadi tidak lah, itu sesuatu asal mau saja. Kok tidak berhasil berarti kurang niat dan kurang usaha. Wong yo penguasa itu diberi mandat, diberi amanat, diberi fasilitas yang luar biasa. Harusnya bisa. Kalau tidak, itu bukan tidak mampu, tapi kurang usaha. Nah itu nasihatnya Mencius.